5 prinsip ini yang perlu kamu ingat ketika kamu mencoba memanifestasikan melalui proses mistik. Jadi pendekatan mistik adalah kita mencari keselarasan dengan semesta. Jadi 5 yang saya maksud adalah yang pertama sensasi, kedua persepsi, ketiga intuisi, yang keempat ekspektasi, dan yang kelima evaluasi. Kita mulai dulu dari sensasi. Jadi semua bentuk penginderaan, 5 sense, semua sifatnya hanya sensasi. Secara fisika kuantum semuanya adalah getaran. Tapi bagaimana getaran ini kemudian diterjemahkan oleh pikiran kita menjadi realitas yang kita yakini. Inilah yang disebut sebagai persepsi. Satu pengalaman dibaca persepsinya bisa berbeda setiap orang. Nah, kunci berikutnya adalah bagaimana kita mempersepsikan suatu peristiwa. Dalam proses mistik, ada yang dikatakan olah rasa. Kita belajar tentang kepekaan. Fenomenanya mungkin banyak orang alami dengan angka kembar. Kok bisa ya? Sebetulnya angka-angka itu hanya mengaktifasi mode pikiran tanpa batas kita, yakni yang disebut sebagai perhatian selektif. Dia bergerak di alam bawah sadar. Ketika kita percaya sesuatu, seolah-olah dia memberikan kebetulan-kebetulan. Nah, kunci berikutnya adalah tentang persepsi tadi. Di sini yang perlu kita cermati adalah rasa. Apakah ketika kita mempersepsikan itu dasarnya rasa kelangkaan atau keberlimpahan, optimis atau pesimis? Karena ini nanti yang akan membuat perbedaan dalam langkah kita menuju kondisi keberlimpahan. Ketika kita punya rasa dari dasar keberlimpahan, kita optimis, kita lebih peka lagi membaca peluang. Dan apa yang dikatakan momentum, di mana kita mengalami sebuah sinkronitas, itu karena kita fokus membuka peluang dan mengaktifkan perhatian selektif. Nah, intuisi apa? Intuisi adalah sebuah mekanisme di mana kita mendapatkan informasi yang sangat halus, tapi tidak melalui proses linear, datang tiba-tiba. Orang-orang yang sukses membuat keputusan besar, biasanya mereka mampu memilih sesuatu secara cepat yang tidak berdasarkan data. Tapi pilihannya itu kemudian mengarahkan pada sebuah peluang yang lebih besar. Jadi intuisi berhubungan dengan bagaimana kita menemukan kesempatan. Nah, langkah selanjutnya adalah evaluasi. Karena sebetulnya ketika kita belajar spiritualitas, tidak ada pencapaian. Semuanya adalah proses. Satu hal tercapai, timbul keinginan berikutnya untuk mencapai yang lebih. Maka evaluasi itu diletakkan apakah kita masih selaras dengan evolusi jiwa kita, atau justru di situ kita diingatkan untuk mengembangkan jiwa kita atau mengubah sesuatu. Jadi dalam spiritualitas semuanya adalah pelajaran. Karena secara logika, pencapaian itu hanya start untuk awal berikutnya. Maka ketika kita semakin sering melakukan evaluasi, kita semakin adaptif dan siap untuk bergerak lebih selaras dengan segala pencapaian, dengan segala keterbatasan. Disitulah kita sebetulnya belajar seni sesungguhnya tentang manifestasi.